Baik, perkenalkan nama saya Anastasia dengan NIM F11222010008 dari Program Studi PG PAUD PAPK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dalam mata kuliah Pengembangan ASmen AUD dengan dosen pengampu Bapak Lukman Nur Hakim. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dua kasus berkaitan dengan perkembangan ASmen, perkembangan AUD. Nah, yang pertama ini saya mengambil kasus tentang pembelajaran abad 21 di PAUD. Nah, kan dalam dunia pendidikan itu perencanaan sering dikaitkan dengan pembelajaran. Pembelajaran itu kan merupakan salah satu subsistem pendidikan selain kurikulum. Nah, dalam proses pembelajaran yang berlangsung selalu mengikuti perkembangan kurikulum. Perkembangan berkaitan dengan bagaimana mengajarkan apa yang terkandung dalam kurikulum. Nah, dalam komponen kurikulum PAUD itu sendiri itu terdiri dari standar tingkat pencapaian tumbuh kembang anak, yaitu STPPA. Selanjutnya itu ada KI, kompetensi inti. Selanjutnya itu ada KD, kompetensi dasar. Selanjutnya itu ada ICP, alokasi waktu, indikator pencapaian perkembangan. Dan selanjutnya itu ada program pembelajaran atau program tahunan atau semester. Nah, selanjutnya itu ada program perencanaan atau RPPM. Dan selanjutnya itu ada RPPH, program pembelajaran harian. Nah, dalam program pembelajaran ini, tujuan pembelajaran, tema pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan media yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran abad 21 ini, kita sebagai pendidik atau kita sebagai guru maupun orang tua kita ini harus relevan dalam tantangan dan tuntutan kehidupan nyata. Nah, antara lain itu kita sebagai pendidik itu mampu bekerja sama, ketertiban dalam memecahkan masalah, keterampilan mengendalikan diri, keterampilan berpikir kritis, menguasai teknologi dan mampu mengelola informasi dan berkomunikasi secara efektif. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini, peserta didik harus mampu mendorong dirinya sebagai individu dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab dunia. Nah, dalam pembelajaran abad 21 ini, pada anak usia dini ini diperlukan dalam proses pembelajaran yang perlu mengintegrasikan keterampilan anak dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan teknologi. Nah, dalam konsep pendidikan ini juga perlu dipersiapkan sejak dini. Nah, sehingga nanti itu untuk anak usia dini itu tidak dapat dipisahkan dari tuntutan pendidikan abad 21 ini. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran yang perlu dirancang dan struktur dengan menyesuaikan keterampilan yang perlu dicapai saat ini. Untuk kasus kedua, saya mengambil tentang kondisi emosi sosial anak jika keluarga yang tidak harmonis. Nah, pastinya kan kita sering mendengarkan itu bahwa keharmonisan yang ada di dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi suatu proses sosial emosional yang ada dalam diri anak. Nah, kan bahkan kita bisa saja sudah sering menemukan kondisi sosial emosional seorang anak yang berada dalam keluarga yang tidak harmonis. Yang kita pertanyakan itu kan akibat dari sebuah keluarga yang tidak harmonis. Nah, untuk keharmonisan keluarga itu sendiri memiliki makna, yaitu keselarasan yang ada di dalam keluarga, lingkungan yang terdiri dari sosok, misalnya sosok ayah, sosok ibu, anak-anak, dan juga anggota keluarga yang lain yang tinggal di dalam rumah. Masing-masing memiliki pembagian tugas dan pekerjaannya, serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dipikul dengan baik. Nah, seseorang anak itu kan tentunya akan menerima banyak sekali pengaruh-pengaruh di lingkungan sekitarnya selama masa pertumbuhannya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat luas. Nah, meskipun lingkungan keluarga memiliki unit terkecil, namun pengaruh yang terbesar yang dimiliki seorang anak itu itu tergantung dalam didikan dari keluarga. Contohnya dari orang tua,
dan lingkungan keluarga di sekitarnya. Nah, dalam perkembangan emosi yang sedang terjadi dalam dirinya itu, lingkungan keluarga itu menjadi contoh dan panutan oleh seorang anak dalam berbuat sesuatu di masa perkembangan sosial emosinya. Sehingga sifat dan tabiat yang dimiliki seorang anak itu sebagian besar diambil dari kedua orang tua dan keluarga yang lainnya. Nah, untuk berdasarkan hasil penelitian seorang anak yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, itu cenderung mengalami kesulitan dalam berkembang, dalam perkembangan konsep diri, misalnya seseorang anak itu dia tidak akan memiliki kepercayaan diri akan kemampuan dimilikinya. Nah, terkadang seorang anak itu merasa kesepian karena seseorang anak tersebut kehilangan role player atau sosok figur teladan, sehingga ia akan berpikir tidak ada orang dewasa yang mampu dipercaya. Nah, selain itu, seorang anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis biasanya juga mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi yang ada pada dalam dirinya. Nah, hal ini terlihat dari tingkah laku anak yang terkadang anak itu sering marah, menentu, bahkan sebaliknya diam tanpa alasannya yang jelas. Nah, dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa anak yang hidup dari keluarga yang tidak harmonis kurang mampu dalam membangun hubungan pertemanannya yang baik di dalam lingkungannya, baik di lingkungan sosialnya, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, seorang anak itu biasanya cenderung lebih sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ada, terutama pada orang baru yang ia temui. Nah, dampak lainnya juga terjadi pada rasa khawatir yang berlebihan yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, sekian dari 2 kasus yang saya temukan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.